Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga hari ini moodnya bagus, sinyalnya lancar, dan FYP TikTok kamu isinya nggak galau semua ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Arvala Kanita. Kalian bisa panggil aku Vala. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Oh ya, sebelumnya makasih banget ya udah nyempetin waktunya buat dengerin aku hari ini. Dan just for information, aku generasi Z kelahiran 2006. Hari ini aku mau sharing-sharing aja sih soal hal-hal yang sering banget kita alamin, terutama di dunia Gen Z ya. Sesuatu hal yang sebenarnya tuh sepele banget, tapi berdampak besar buat pikiran kita ke depannya. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih ke ciwi-ciwi terutama ya. Siapa yang kalau misalkan lagi gabut, tangannya tuh suka refleks banget buka TikTok? Ayo siapa? Awalnya sih niatnya kayak cuma 5 menit aja sih, tapi lama-lama jadi sejam, 2 jam, atau bahkan 3 jam buka-buka TikTok doang. Nah, dan lebih parahnya lagi nih, isi kontennya tuh bukan yang lucu-lucu, komedi, yang have fun, yang bikin happy, tapi malah isinya tuh quote-quote galau. Aku juga pernah kok di posisi itu. Awalnya cuma nyari hiburan aja, hiburan-hiburan ringan yang buat ngisi waktu luang beberapa menit aja. Tapi kenyataannya malah jadi scroll TikTok berjam-jam dan ninggalin hal-hal yang seharusnya kita lakuin sebelum scroll TikTok itu. Padahal ya hal-hal sederhana buka TikTok tuh bisa bikin kepala kita tuh mumet banget. Kira-kira kenapa ya? Nah, hari ini aku pengen ngobrol-ngobrol santai aja nih soal siklus buruk yang sebenarnya tuh dimulai dari hal-hal ringan, sekedar nonton TikTok yang sebenarnya kontennya tuh biasa aja, tapi konten itu bisa mendoktrin pikiran kita bahwa Ini aku banget. begini guys, overthinking itu bukan tanda bahwa kalau kamu tuh pemikiran yang dalam atau di thinker. Overthinking itu kadang muncul dari hal-hal yang seharusnya nggak kita pikirin, tapi terlalu banyak ngambil bagian dari otak kita. Kayak hal-hal yang sebenarnya tuh jujur sepele banget. Nah, ternyata bukan kamu doang tahu yang mikir kayak gitu. Jadi di campaign Indonesia ID, ada lebih dari 100 juta orang Indonesia yang ngabisin waktu sekitar 45 jam per bulan cuman buat nonton TikTok. Bayangin 2 hari full cuma buat scroll TikTok. Itu belum termasuk waktu rebahan sambil mikirin isi FYP-nya ya. Nah, yang lebih gawatnya lagi nih guys, menurut artikel Indonesian ID, algoritma TikTok itu pinter banget. Jadi dia tuh bisa menganalisa apa yang kamu like, apa yang kamu follow, atau apa yang kamu tonton sampai habis aja, itu tuh bisa mempengaruhi algoritma kamu. Apalagi kalau kamu suka nge-like konten-konten sedih, konten-konten yang sebenarnya tuh nggak relate sama kamu, tapi kamu berusaha relate sama video itu. Jadi kamu mendoktrin otak kamu sendiri biar kamu tuh bisa relate sama isi videonya, padahal seharusnya nggak harus begitu guys. Dan banyak juga nih anak muda yang merasa hidupnya tuh stuck di situ-situ aja cuman karena melihat isi konten-konten orang lain tuh mewah dan lebih dari dia. Padahal guys, isi konten orang lain juga kan bagian dari bahagianya, bagian dari cantik gantengnya aja, dari seluruh hidup dia, dan kita cuma lihat beberapa detik dari bagian hidup dia dan kita menyimpulkan bahwa dia lebih bahagia dari kita. Kamu nggak tahu gimana behind the scene-nya. Makanya penting banget buat sadar kalau nggak semua yang ada di sosial media itu sehat buat pikiran kita. Sama kayak makanan, otak juga bisa keracunan kalau kamu terlalu banyak scroll atau nonton video-video yang membawa aura-aura negatif ke pikiran kamu. Nah, biar kamu gak kebablasan nih, aku kasih beberapa tips yang bisa kamu coba biar gak keterusan ada di lingkungan kayak gini. Yang pertama, batasin waktu scroll TikTok. Coba deh, dalam sehari aja kamu batasin waktu 30 menit aja buat kamu scroll TikTok. Sisanya kamu bisa pakai buat hal-hal lain yang lebih positif atau lebih bikin kamu have fun. Kayak misalkan nonton film, atau baca buku, atau sekedar nongkrong sama teman-teman di kafe yang bikin pikiran kamu tuh lebih fresh dan gak stuck di situ-situ aja. Yang kedua, ganti isi FYP kamu. Emang bisa? Bisa guys. Algoritma TikTok itu bisa dididik. Jadi kalau misalkan mulai sekarang kamu scroll-scrollnya konten-konten yang lucu, edukatif, atau yang bikin mood kamu happy, itu bakal membantu banget buat algoritma ngedeteksi bahwa kamu itu emang sukanya video-video yang lucu dan bikin happy. Jadi sebenarnya bukan TikToknya yang toksik, tapi tergantung cara kamu gunainnya. Yang ketiga, curhat ke orang, bukan ke algoritma. Karena ngobrol sama teman tuh lebih membantu tahu daripada kamu scroll endless FYP kamu. Kalau misalkan kamu takut sama respon orang yang gak sesuai sama ekspektasi kamu cukup cari orang yang tepat dan sefrekuensi sama kamu. Tapi nanti pasti ada yang ngomong, Tapi kak, aku nggak punya someone to talk. Tapi kak, aku belum nemu teman yang sefrekuensi sama aku.
catat guys, catat isi hati kalian. Karena dengan kalian mencatat isi hati kalian, kalian mencurahkan semua yang ada di hati kalian. Jujur itu membantu banget, karena aku sering banget kayak gitu. Dan juga nih ya, kalau misalkan kamu udah ngerasa capek sama sosial media, kamu ngerasa capek sama dunia maya, kamu boleh banget ambil istirahat sekedar 2 hari aja. Dengan 2 hari itu kamu manfaatkan waktu sebaik-baiknya buat melakukan aktivitas kegiatan yang gak bisa kamu lakuin karena kamu sebelumnya kecanduan scroll TikTok. Jadi guys, jangan biarin algoritma TikTok itu ngatur isi kepala kamu. Mulai sekarang, coba yuk ubah pelan-pelan pola pikir kamu. Konsumsi hal-hal yang bikin kamu semangat, nambah ilmu, happy, dan ceria lagi. Nah, kira-kira segitu aja obrolan santai dari aku hari ini. Semoga setidaknya ada sedikit aja hal yang bisa kamu ambil dari obrolan kita tadi. Minimal banget nih ya, bikin kamu mikir tentang gimana caranya gunain TikTok dengan bijak mulai dari sekarang. Saya Wafa Kanita pamit undur diri. Semoga hari ini kamu lebih produktif dan semoga hati kamu lebih tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.